Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dedi Chandra. Oke teman-teman, pejuang NIP dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan nge-share kepada teman-teman semua bagaimana cara dan mekanisme pemberkasan CPNS 2019 yang telah dinyatakan lulus. Sebelum kita masuk pada pembahasannya, kembali saya ajak teman-teman semua untuk selalu mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga share ke teman-teman kalian semua agar mereka mendapatkan informasi tentang cara dan mekanisme pemberkasan ini teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita pada pembahasannya. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang alur kelulusan CPNS 2019, yaitu peserta login ke akun SSCN 2019, maka akan muncul pernyataan lulus atau tidak lulus di sini teman-teman. Dan apabila kita dinyatakan lulus, maka kita akan diarahkan untuk pengisian DRH, dan apabila kita ingin mengundurkan diri, maka kita akan diarahkan pada pengunduran diri. Nah, ketika kita tidak lulus dan ketidaklulusan kita itu memang benar, maka kita akan diarahkan pada tombol setuju. Dan apabila ketidaklulusan kita itu ada sedikit kesalahan, maka kita bisa mengajukan sanggah. Untuk pertama kali kita akan membahas tentang peserta yang lulus seleksi tetapi ingin mengundurkan diri. Nah, langkah pertama di sini yaitu peserta login ke akun SSCN 2019 melalui tautan seperti ini, https sscn-daftar.bkn.go.id /login, dan mengisikan username atau nick dan password akun yang telah dibuat saat kita registrasi. Tampilannya akan seperti ini teman-teman. Di sini akan kita masukkan username dan password di sini, dan seterusnya kita klik masuk. Nah, jika telah berhasil login, maka peserta akan dihadapkan oleh pengumuman lulus atau tidak. Jika peserta dinyatakan lulus, maka akan muncul drop down list untuk memilih apakah peserta ingin melanjutkan ke pengisian DRH dan pemberkasan atau ingin mengundurkan diri. Nah, karena yang kita bahas adalah pengunduran diri, maka ada pernyataan di sini teman-teman. Di sini adalah apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CPNS? Pilih tidak, saya ingin mengundurkan diri. Nah, jika peserta memilih tidak, saya ingin mengundurkan diri, maka akan muncul kolom unggah surat pengunduran diri di mana template-nya sudah disediakan di bawah tombol unggah. Maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Setelah kita memilih tidak, saya ingin mengundurkan diri, maka kita akan mengunggah surat pengunduran diri di sini. Nah, untuk template surat pengunduran diri sendiri sudah disediakan di sini teman-teman, ada tautan, kita tinggal klik di sini, maka kita akan mempedomani surat pengunduran diri tersebut. Lanjut, jika pelamar memilih untuk mengundurkan diri dan telah klik unggah surat pengunduran diri, maka akan muncul kotak peringatan seperti di bawah ini. Jika peserta telah yakin, maka silakan klik iya. Jika masih ragu, dapat klik tidak, dan masih dapat mengubah pilihan jawaban di drop down list sebelumnya. Oke teman-teman, tampilannya akan seperti ini, ada pernyataan seperti ini. Peringatan, setelah Anda mengunggah surat pengunduran diri, maka status kelulusan Anda dibatalkan dan Anda tidak bisa lanjut ke tahap pemberkasan. Apakah Anda yakin untuk mengundurkan diri dari seleksi CPNS? Nah, apabila kita yakin, maka tinggal kita pilih iya ini, dan jika tidak, masih ragu-ragu, maka kita akan memilih tidak. Jika telah muncul pemberitahuan seperti di bawah ini, maka peserta telah dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat melakukan perubahan kembali. Oke teman-teman, dan seperti yang saya sampaikan tadi, apabila kita telah memilih ya, maka akan ada pernyataan seperti ini. Anda sudah mengundurkan diri dari seleksi CPNS dan sudah mengunggah surat pengunduran diri. Surat pengunduran diri dapat dilihat di sini teman-teman. Nah, tadi yang kita bahas adalah tentang peserta yang lulus namun mengundurkan diri. Dan sekarang kita akan membahas tentang mekanisme peserta yang lulus seleksi dan melanjutkan ke pemberkasan. Oke, jika peserta memilih ya, maka akan muncul tombol pengisian DRH seperti ini di bawah teman-teman. Di sini seperti tadi, apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CPNS? Maka apabila kita lanjut, maka kita akan memilih ya. Maka setelah kita pilih ya, akan muncul tombol pengisian DRH di sini teman-teman. Nah, langkah pertama adalah pengisian data perorangan yang berisikan biodata calon PNS. Kolom yang ditandai bintang merah adalah wajib diisi. Isikan biodata, alamat, dan keterangan lainnya. Nah, di sini kita akan mengisikan nama sesuai ijazah tanpa gelar, contoh
Susanto Eskom diketik Susanto. Jadi kita tidak menggunakan gelar di sini, nama kita saja. Dan apabila kita memiliki gelar depan, kita akan mengisinya di sini, dan gelar belakang kita isi di sini, teman-teman. Tempat lahir ijazah di sini kita mengisi sesuai dengan kabupaten tempat kita lahir. Tempat lahir di KTP di sini kita isikan. Dan tanggal lahir sesuai dengan KTP kita isi di sini, dan tanggal lahir sesuai ijazah kita isikan di sini. Dan seterusnya kita mengisikan alamat kita. Kita pilih provinsi di sini ada pilihannya, dan seterusnya kita pilih kabupaten kota di mana kita tinggal, dan kecamatan kita isi di sini, kelurahan desa, jalan, alamat lengkap, dan juga kode pos kita akan mengisi di sini. Untuk keterangan lainnya, tinggi badan kita isi di sini, berat badan, warna rambut, bentuk muka. Di sini ada pilihannya, teman-teman. Warna kulit juga ada pilihan di sini. Ciri-ciri khasnya. Nah, kita isi di sini bagaimana ciri-ciri khas kita. Cacat tubuh mungkin tidak ya, dikosongkan saja. Untuk hobi, kita akan memilih hobi di sini. Apakah hobi kita? Apakah olahraga? Apakah yang lain-lain? Untuk keterangan hobi kita isi di sini. Kalau kita sedang hamil, maka kita akan memilih sedang hamil, dan juga apabila tidak sedang hamil, kita akan memilih tidak hamil. Oke, untuk kolom hobi tadi, teman-teman, dapat diisi lebih dari satu jenis, seperti contoh di bawah ini. Hobinya apakah membaca, olahraga, apakah seni, apakah IT, apakah menulis, public speaking, atau perkebunan, atau juga kesehatan, teman-teman. Nah, ini contohnya, apabila kita memilih menulis IT seni untuk hobi kita, maka kita akan menulis keterangan hobi di sini, yaitu menulis karya ilmiah tentang IT sambil dengar musik. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah langkah pertama. Untuk langkah keduanya adalah pengisian pendidikan. Pada kolom ini, peserta dapat mengisikan riwayat pendidikan dan riwayat kursus. Pendidikan yang digunakan saat melamar formasi jabatan telah otomatis muncul, tetapi dapat diubah untuk dilengkapi kolom-kolom yang masih kosong. Oke, teman-teman, di sini kita akan mengisi riwayat pendidikan dan kursus kita. Nah, untuk riwayat pendidikan ini, teman-teman, kita bisa mengisinya di kolom ini. Pertama kita akan tambah pendidikan, maka kita akan mengisi di sini tingkat berapa, nama sekolahnya, akreditasinya, tempatnya, nomor ijazah kita isi di sini, tanggal ijazah, penandatanganan ijazah, gelar depan dan gelar belakang. Nah, apabila kita ingin mengubah data pendidikan kita, maka tampilannya akan seperti ini, yaitu tingkat pendidikan sarjana, jurusan S1 pendidikan bahasa Inggris, nama sekolah, apa nama sekolah kita, akreditasi, tempat, nomor ijazah seperti tadi ya. Kita akan mengisi di sini, teman-teman. Dan setelah kita mengisinya, maka kita akan klik tombol simpan di sini. Maka akan otomatis tersimpan. Perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Misal, pendidikan yang digunakan untuk melamar adalah S1 Sistem Informasi, lalu peserta ingin menambahkan pendidikan S2-nya. Penambahan akan gagal karena S2 adalah setingkat lebih tinggi dari S1. Atau jika peserta memiliki 2 degree S1 lalu ingin menambahkan pendidikannya misal S1 Manajemen, akan gagal juga di input karena tingkat pendidikan setingkat dengan S1 Sistem Informasi yang digunakan untuk melamar. Lanjut, tambahkan pula riwayat pendidikan peserta sejak sekolah dasar, menengah, dan atas dengan mengklik tombol tambah pendidikan. Ya, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, teman-teman, apabila kita ingin menambahkan pendidikan kita tinggal klik tombol tambah pendidikan, maka kita akan mengisinya di sini, teman-teman. Tampilannya akan seperti ini. Setelah kita mengisi semua, maka kita akan klik tombol simpan. Selanjutnya adalah pengisian riwayat kursus. Jika peserta pernah mengikuti kursus, silakan klik tombol tambah kursus. Isikan data-data yang wajib, yaitu yang dibintangi merah. Nah, apabila kita pernah mengikuti kursus, teman-teman, kita akan mengisinya di sini dengan catatan kita klik tombol tambah kursus tadi, maka yang warna merah-merah ini kita wajib mengisinya di sini, teman-teman, seperti nama kursus atau pelatihannya apa, kita isi di sini, jenis kursus, tanggal mulai, tanggal selesai, nomor sertifikat, jumlah jam, tempat, institusi penyelenggara,
Dan apabila semuanya sudah kita isi, maka tinggal kita klik simpan. Jenis kursus telah tersedia, jadi peserta hanya dapat mengisikan jenis kursus yang telah terdaftar. Nah, untuk jenis kursus di sini teman-teman, kita tinggal memberikan keyword di sini, maka akan muncul sendiri di sini apa kursus itu, maka kita akan memilih sesuai dengan kursus yang kita ikuti. Oke, itu tadi adalah langkah kedua teman-teman. Untuk langkah ketiganya adalah pengisian pekerjaan. Di halaman ini peserta diwajibkan mengisi riwayat pekerjaan jika ada, penghargaan jika ada, dan prestasi jika ada. Nah, teman-teman, di sini juga kita bisa mengisi untuk pekerjaan, kita bisa mengisi riwayat pekerjaan, penghargaan, dan prestasi apabila kita memiliki pengalaman pekerjaan dan juga prestasi dan penghargaan yang telah kita raih, seperti itu. Dan apabila kita ingin menambahkan riwayat pekerjaan, kita tinggal klik tambah riwayat pekerjaan ini. Dan juga apabila kita ingin menambahkan tanda jasa atau penghargaan, kita tinggal klik tombol yang ini. Dan juga prestasi, kita tinggal klik tombol tambah riwayat prestasi ini. Nah, penjelasannya akan seperti ini teman-teman. Klik tombol tambah riwayat pekerjaan untuk menambahkan seluruh riwayat pekerjaan yang dimiliki oleh peserta jika ada sebelum lulus menjadi calon pegawai negeri sipil. Kita akan mengisinya di sini teman-teman seperti ini. Oke. Dan setelah kita isi semua, maka kita klik simpan. Begitu juga untuk menambahkan penghargaan, kita tinggal klik tambah riwayat penghargaan dan kita isi kolomnya di sini. Maka setelah kita isi, kita akan klik tombol simpan ini. Begitu juga halnya dengan riwayat prestasi. Langkah keempat adalah pengisian keluarga. Di halaman ini peserta diwajibkan mengisi seluruh anggota keluarga, diantaranya pasangan, istri atau suami, anak, orang tua kandung, saudara kandung, dan mertua atau bapak dan ibu. Penjelasannya akan seperti ini teman-teman. Klik tombol tambah riwayat istri atau suami untuk menambahkan data pasangan. Jika suami istri peserta adalah seorang PNS, maka silakan ketik NIP pasangan dan namanya, lalu klik tombol cari PNS, maka sistem akan otomatis mengeluarkan datanya. Jika pasangan bukan PNS, maka silakan isikan kolom-kolom yang diwajibkan dibintangi merah secara lengkap. Nah, kita akan mengisi di sini teman-teman. Kita akan memasukkan NIK, nomor KK, NIP-nya, maka kita akan klik tombol cari di sini apabila dia adalah PNS. Dan tanggal lahir sini. Dan apabila semuanya sudah kita isi, maka tinggal kita klik tombol simpan di sini. Klik tombol tambah riwayat anak untuk menambahkan data anak. Jika anak peserta adalah seorang PNS, maka silakan ketik NIP anak dan namanya, lalu klik tombol cari PNS, maka sistem akan otomatis mengeluarkan datanya. Jika anak bukan PNS, maka silakan isikan kolom-kolom yang diwajibkan dibintangi merah secara lengkap. Form isian di bawah ini berlaku sama untuk inputan data orang tua kandung, saudara kandung, dan mertua atau bapak dan ibu. Oke, untuk menambahkan keluarga, kita bisa mengisikan di sini teman-teman. Ya, anak dan juga orang tua kita bisa mengisinya di sini. Dan apabila sudah siap untuk diisi, maka kita akan klik tombol simpan di sini. Sekarang kita masuk pada langkah kelima, yaitu pengisian organisasi. Di halaman ini peserta diwajibkan mengisi riwayat organisasi jika ada dan mengisikan data lain-lain yang dibutuhkan dalam proses pemberkasan calon pegawai negeri sipil. Nah, untuk organisasi ini teman-teman, seperti tadi kita bisa menambahkan riwayat organisasi. Kita tinggal mengklik tombol tambah riwayat organisasi di sini, maka kita akan mengisikan nama organisasinya, jabatan organisasi, tanggal mulai, tanggal selesai, tempat, dan pemimpin organisasi. Dan apabila kita ingin mengubah, kita tinggal mengubahnya di sini, dan apabila kita menghapusnya, tinggal hapus saja teman-teman. Oke, di sini juga ada keterangan lain-lain teman-teman. Untuk nomor surat keterangan catatan kepolisian kita isi di sini, tanggal suratnya berapa kita isi di sini, pejabat penandatanganan surat keterangan catatan kepolisian kita tulis di sini, nomor surat keterangan sehat kita isi di sini, begitu juga tanggal suratnya, dokter surat keterangan sehat, siapa namanya. Seterusnya nomor surat keterangan bebas nafsa kita juga isi di sini, tanggal surat keterangan bebasnya nafsanya, pejabat penandatangannya, dan keterangan lain yang dianggap perlu juga kita isi di sini teman-teman. Oke, untuk menambahkan
riwayat organisasi tadi, yaitu dengan klik tambah riwayat organisasi untuk menambahkan riwayat organisasi yang pernah diikuti oleh peserta jika ada. Oke, sekarang kita masuk pada langkah ke-6 teman-teman, yaitu unggah dokumen. Di halaman ini, peserta diwajibkan melakukan 2 kali klik cetak DRH yang telah diisi dengan klik tombol cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. Selanjutnya, menulis data-data yang diharuskan untuk ditulis tangan di DRH yang telah dicetak tersebut dan menandatangani DRH. Terakhir, DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah kembali ke SSCN di halaman ini. Nah, artinya di sini teman-teman kita disuruh untuk mencetak DRH baik DRH perorangan maupun DRH riwayat. Dan setelah itu kita akan menandatanganinya menggunakan tinta hitam dan kita scan untuk kita unggah kembali ke SSCN di halaman ini. Nah, untuk unggah dokumen, silakan unggah dokumen pemberkasan CPNS sesuai dengan ketentuan. Silakan cetak dan periksa daftar riwayat hidup Anda. Anda dapat kembali ke menu sebelumnya, memperbaiki data, dan mencetak kembali daftar riwayat hidup Anda jika terdapat kesalahan sebelum mengakhiri proses pengisian DRH dengan menekan tombol akhiri proses pengisian DRH di bawah. Nah, teman-teman, di sini kita disuruh untuk memeriksa daftar riwayat hidup kita sebelum kita mengakhirinya. Apabila terdapat kesalahan, maka bisa kita kembali untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Karena apabila sudah kita akhiri, maka kita tidak akan bisa mengubahnya lagi, teman-teman. Nah, seperti biasa kita akan mengunggahnya di sini ya, teman-teman. Yaitu yang akan kita unggah di sini adalah scan ijazah, scan transkrip nilai asli. Ijazahnya tadi adalah ijazah asli ya, teman-teman. Terus scan surat pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani oleh peserta, dan juga scan surat keterangan catatan kepolisian. Seterusnya scan surat keterangan sehat jasmani, scan surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba. Terus scan bukti pengalaman kerja, dan juga yang terakhir adalah scan daftar riwayat hidup yang diunduh di web SSCN di sini, teman-teman. Kita akan mengunduhnya di sini. Nah, seterusnya teman-teman, berikut merupakan contoh cetakan DRH perorangan yang ditandai bintang sama tutup kurung. Ini adalah kolom yang harus ditulis dengan oleh peserta setelah DRH dicetak. Diisi dengan huruf kapital atau balok dan menggunakan tinta hitam. Contohnya akan seperti ini daftar riwayat hidupnya. Untuk namanya ini kita wajib menulis tangan. Seterusnya juga kabupaten atau kota tanggal tempat lahir kita tulis tangan di sini. Tanggal lahirnya juga kita akan tulis tangan di sini, teman-teman. Nah, berikut merupakan contoh cetakan DRH riwayat yang kita isi tadi, teman-teman. Mulai dari riwayat pendidikan, kursus, di sini teman semua ada, riwayat pekerjaan, ada juga tanda jasa penghargaan, ada riwayat keluarga, anak, orang tua kandung, ada saudara kandung, bapak atau ibu mertua. Seterusnya ada keterangan organisasi dan keterangan lain-lain yang kita isi tadi akan muncul di sini juga, teman-teman. Dan ada keterangan di sini, demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh instansi pemerintah. Di sini ada kita tulis kotak kita, dan yang membuat kita tulis nama di sini, dan seterusnya kita tanda tangani. Oke, teman-teman, seterusnya DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah dengan multi-page atau hasil cetakan DRH perorangan dan DRH riwayat di-scan menjadi satu halaman lalu diunggah di kolom yang sama. Nah, kita harus membuatnya dalam bentuk PDF ya, teman-teman. Kita akan menggabungkan antara DRH perorangan dan DRH riwayat ini. Seterusnya kita masih dapat melakukan perubahan pengisian data sebelum klik tombol akhiri proses pengisian DRH. Walaupun tadi teman-teman kita sudah mencetaknya, tapi apabila terdapat kesalahan kita bisa kembali melakukan perubahan. Oke, tombol akhiri proses pengisian DRH baru dapat diklik jika seluruh unggahan dokumen persyaratan telah lengkap diunggah. Nah, akhiri proses pengisian DRH itu akan bisa diakhiri apabila kita sudah mengunggah seluruh dokumen persyaratan. Oke, teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang peserta yang tidak lulus dan mengajukan sanggah. Oke, jika peserta dinyatakan tidak lulus, maka akan muncul tombol
ajukan sanggah. Untuk mengajukan sanggahan dari hasil pengumuman tidak lulusnya peserta, mohon perhatikan tanggal berakhir sanggah. Karena jika sudah melewati batas waktu sanggah, maka tombol ajukan sanggah akan otomatis hilang dan peserta tidak dapat lagi melakukan sanggahan. Oke teman-teman, di sini teman-teman harus hati-hati, harus melihat atau memantau tanggal berakhirnya waktu sanggahan. Karena setelah waktu yang telah ditentukan lewat, maka teman-teman tidak akan bisa lagi mengajukan sanggahan. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Apabila teman-teman dinyatakan tidak lulus, maka akan muncul tombol seperti ini, ajukan sanggah. Nah, di sini di bawah sini ada masa sanggah akan berakhir tanggal. Di sini ada tanggalnya teman-teman. Ajukan sanggahan Anda sebelum tanggal tersebut, seperti yang saya sampaikan tadi. Seterusnya, pada kolom sanggah, peserta akan dihadapkan dengan halaman di bawah ini yang berisikan perihal sanggah, alasan sanggah, dan kolom unggahan bukti sanggah. Oke, perihal sanggah kita akan memilih di sini apa perihal tentang sanggahan kita itu teman-teman, dan alasan sanggah kita tulis di sini. Oke, bukti sanggah kita akan mengunggahnya di sini teman-teman ya. Kita unggah. Seterusnya kita klik tombol akhiri proses sanggah. Oke, jika peserta memilih perihal sanggah mengenai sertifikat pendidik dan nilai SKB CAT, silakan langsung diisi alasan sanggah dan bukti sanggahannya seperti ini. Perihal sanggah, kita akan memilih sertifikat pendidik. Seterusnya seperti tadi kita akan mengakhiri proses sanggah. Oke, lanjut ya teman-teman. Tetapi jika peserta memilih perihal sanggah mengenai nilai SKB non CAT, atau jika ada, maka akan muncul pilihan metode SKB mana yang ingin disanggah. Kalau metode SKB hanya akan muncul jika instansi peserta mengadakan tes SKB selain dengan metode CAT. Oke, ini untuk sanggahan nilai SKB non CAT ya teman-teman. Dan metode akan muncul apabila pelaksanaan SKB itu selain metode CAT ya, akan muncul seperti ini pilihannya, dan sama seperti tadi kita akan mengakhiri proses sanggah. Selanjutnya, jika peserta telah selesai mengisi kolom sanggahan, silahkan klik tombol akhiri proses sanggah. Maka akan muncul kotak peringatan seperti di bawah ini. Data-data yang diinputkan di kolom sanggah sudah tidak dapat diubah kembali setelah peserta mengklik iya pada kotak peringatan. Oke, di sini teman-teman peringatannya seperti ini. Setelah mengirimkan alasan sanggah ini, Anda tidak diperkenankan mengedit kembali ataupun menyanggah hasil berikutnya. Apakah Anda yakin untuk mengakhiri dan memproses penyanggahan? Apabila kita sudah yakin teman-teman, kita tinggal klik tombol ya di sini. Oke, seterusnya peserta yang sudah pernah melakukan sanggahan tidak dapat melakukan sanggahan kembali. Silakan menunggu jawaban dari sanggahan tersebut yang akan dijawab oleh instansi yang dilamar oleh peserta. Nah, di sini ada Anda sudah pernah menyanggah. Silakan tunggu jawaban sanggahan Anda. Oke, teman-teman, selesai sudah mekanisme cara pemberkasan CPNS 2019 ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf kepada teman-teman semua. Dan apabila video ini bermanfaat, maka jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian semua agar mereka mendapatkan pengalaman dari video ini teman-teman, agar mereka juga bisa melakukannya saat pemberkasan nantinya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.